Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi semester 3 Universitas Pancasakti Bekasi dengan mata kuliah Ekonomi SDM dan Alam dengan dosen pengampu Ibu Sriwinasih MM. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai pengadaan tenaga kerja. Baik, berikut penjelasannya. Pengadaan tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jadi, definisi dari pengadaan tenaga kerja adalah berasal dari kata pengadaan adalah merupakan fungsi operasional yang utama dari MSDM. Pengadaan adalah proses penarikan atau seleksi, orientasi, serta pelatihan dan pengembangan untuk mendapatkan tenaga kerja yang efektif dan efisien, mampu mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Jadi, pengadaan tenaga kerja adalah suatu proses untuk mendapatkan tenaga yang berkualitas dan memberikan harapan yang baik pada calon tenaga kerja tersebut untuk membuat lamaran pekerjaan guna bekerja pada instansi atau perusahaan tersebut. Tujuan dari pengadaan tenaga kerja yaitu yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja yang adil. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu direncanakan dalam pengadaan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan jumlah dan kualitas SDM yang akan diperlukan. Yang kedua, sumber calon karyawan dan cara-cara penarikannya. Yang ketiga, dasar sistem metode dan tingkat-tingkat seleksi yang akan dilakukan. Yang keempat, kualifikasi dan prosedur seleksi yang akan dilakukan. Yang kelima, cara-cara penempatan calon pegawai yang akan dilakukan. Adapun pilihan-pilihan strategis dalam melaksanakan pengadaan pegawai adalah yang pertama, apakah perlu dipertimbangkan masalah affirmative action? Yang kedua, apakah organisasi akan memakai tenaga baru atau membeli tenaga profesional yang sudah matang? Yang ketiga, bagaimana strategi pembiayaan untuk pengadaan dan seleksi pegawai baru? Yang keempat, apakah organisasi mempertimbangkan kepedulian sosial? Yang kelima, apakah strategi tentang pengadaan dan seleksi perlu menggunakan teknologi tinggi guna menjamin objektivitas? Yang keenam, apakah pilihan organisasi dalam pelaksanaan pengadaan? Selanjutnya yaitu analisis pekerjaan atau analisa jabatan atau job analysis, di mana analisis pekerjaan adalah merupakan sebuah proses penyelidikan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai pekerjaan atau job dan pekerjaan job holder. Informasi tersebut mencakup tugas-tugas yang dilaksanakan dan kualifikasi atau persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Informasi yang terdapat di dalam spesifikasi pekerjaan ada 3 kategori yaitu: yang pertama, persyaratan-persyaratan kualifikasi umum seperti pengalaman dan pelatihan. Yang kedua, persyaratan-persyaratan pendidikan termasuk pendidikan menengah, universitas atau kejuruan. Yang ketiga, pengetahuan, keahlian-keahlian, dan kemampuan. Sumber-sumber tenaga kerja dapat digolongkan dari 2 sumber yaitu: yang pertama, sumber dari dalam perusahaan atau internal, didasarkan atas kecakapan yang ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan dalam memangku jabatan yang lamanya. Yang kedua, sumber dari perusahaan atau eksternal, meliputi instansi atau badan penyalur pekerja, badan-badan penempatan kerja, lembaga-lembaga pendidikan.
Selanjutnya yaitu penarikan tenaga kerja adalah sebuah proses yang terdiri atas menarik minat tenaga kerja dalam jumlah yang cukup dan kualifikasi yang sesuai dan mendorong mereka untuk melamar pekerjaan untuk sebuah organisasi pada waktu tertentu. Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses peninjauan ulang yang sistematis mengenai persyaratan SDM untuk menjamin agar jumlah tenaga kerja dan keterampilan kerja yang diperlukan tersedia apabila dibutuhkan. Selanjutnya, seleksi. Seleksi merupakan sebuah proses yang ditujukan untuk memutuskan pelamar atau calon karyawan mana yang seharusnya diterima atau dipekerjakan supaya mendapatkan karyawan yang qualified pada setiap jabatan dan pekerjaannya. Keputusan itu perlu diambil dengan harapan agar yang diterima adalah mereka yang layak untuk diterima. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum